Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih bisa menikmati keindahan-keindahan dunia yang Allah titipkan kepada kita semua. Selawat dan salam mari terus kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Sahabat-sahabat pillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Yang diperintahkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu ialah orang yang percaya seutuhnya, orang yang percaya sesungguhnya bahwasannya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa orang beriman itu? Orang beriman itu ialah orang yang percaya seutuhnya, percaya sebenar-benarnya bahwasannya langit dan bumi hanyalah milik Allah beserta isi-isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam milik Allah, matahari, bulan, bintang, seluruh planet-planet milik Allah. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya milik Allah. Maka kita yang beriman kepada Allah seharusnya kita serahkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya seutuhnya, kita percaya sebenar-benarnya sehingga kita serahkan kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Ketika kita percaya seutuhnya, maka kita harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sahabat-sahabat pillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan janji Allah kepada hamba yang senantiasa berpuasa. Sahabat-sahabat pillah yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tidak mendapatkan ganjaran. Itu mustahil. Pasti kita akan mendapatkan ganjaran. Jangankan kita berbuat baik, kita berbuat buruk saja pasti akan mendapatkan ganjaran. Apalagi kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan ganjaran. Kita yang senantiasa berpuasa, istiqomah berpuasa karena Allah, lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridhonya dari Allah, pasti kita akan mendapatkan ganjaran itu. Nah, apa janji Allah kepada hamba-hamba yang berpuasa? Janji Allah yang pertama itu, dibukakannya pintu surga khusus bagi hamba, bagi insan yang berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari,
Sesungguhnya surga itu mempunyai suatu pintu yang dinamakan Rayyan. Pada hari kiamat, Rayyan itu menyeru, memanggil orang-orang yang berpuasa untuk memasuki surga melalui pintu tersebut, yaitu Rayyan. Hadis Bukhari. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan oleh Allah, maka berbanggalah kita hari ini yang menjalankan ibadah puasa karena Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan akan ada pintu surga yang nantinya akan memanggil kita, akan menyeru kita. Di akhir nanti akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dia melalui pintu sedekah, karena semasa hidupnya dia senantiasa bersedekah. Di akhir nanti akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu sholat, karena semasa hidupnya dia senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat. Suatu akhir nanti akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu kebaikan, karena semasa hidupnya senantiasa berbuat baik. Suatu akhir nanti akan ada manusia, orang-orang masuk ke dalam surga melalui pintu puasa, yaitu Rayyan. Kenapa? Karena semasa hidupnya senantiasa berpuasa. Salah satunya berpuasa di bulan suci Ramadan. Perintah yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi insan yang bertakwa. Maka siapapun yang berpuasa karena Allah, senanglah, gembiralah, karena akan ada pintu surga yang merindukan kita. Akan ada pintu surga yang akan menunggu kita, yang di akhir nanti dia akan memanggil kita, dia akan menyuruh kita, kemari, 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 come here. Sudah aku buka pintu ini, silahkan kalian masuk, karena kalian adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kitalah orang yang mendapatkan pintu surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang kedua bahwasannya Allah langsung yang memberikan ganjaran dan pahala kepada hamba yang senantiasa berpuasa. Hadis qudsi menyampaikan bahwasannya siapa yang berpuasa, ia meninggalkan makannya, ia meninggalkan minumnya, ia meninggalkan haus dan laparnya, lalu ia meninggalkan syahwatnya karena aku, puasa itu sesungguhnya milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan oleh Allah, kita puasa bukan untuk tetangga kita, kita puasa bukan untuk jiran-jiran kita, kita puasa bukan untuk ayah dan oma kita, kita puasa bukan untuk anak-anak kita, bukan untuk saudara-saudara kita, tapi kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya Allah langsunglah yang akan memberikan kebaikan, balasan, ganjaran kepada kita yang senantiasa berpuasa. Karena puasa itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang berpuasa hari ini jangan bersedih, kita yang berpuasa hari ini jangan duka, jangan duka. Mari kita gembira, mari kita senang. Kenapa kita harus senang? Kenapa kita harus gembira? Karena sudah ada sesuatu yang terbaik yang akan Allah berikan kepada kita langsung kepada kita, karena kita menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ketiga pada hamba-hamba yang senantiasa berpuasa, ternyata janji yang ketiga itu Allah memberikan ampunan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Bukhari dan juga Muslim. Tentu kita harus merenung sejenak. Coba kita berpikir dengan cara yang baik.
kita ketuk hati kita, mari kita merenung. Kenapa kita masih diberikan kesempatan hidup di Ramadan 2025 ini? Karena Allah masih menginginkan kita. Karena Allah masih menginginkan kita agar kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Karena Allah masih menginginkan kita agar kita memperbaiki diri menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Sehingga Allah masih kasih kesempatan kepada kita hidup di Ramadan tahun 2025 ini. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kita di Ramadan tahun 2025 ini, mumpung masih diberikan kesempatan, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jalankan perintah Allah, yaitu perintah puasa. Agar apa? Agar seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Kita berdosa, kita tepatnya dosa, kita tepatnya salah, kita tepatnya khilaf, kita senantiasa melaksanakan maksiat. Maka puasalah, memohon ampunlah kepada Allah, pasti akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidak mungkin kita tidak diampuni. Sahabat-sahabat bila yang dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Ia, pemilik bumi dan langit, pemilik surga dan neraka, pasti kita akan diampuni. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepadanya, kita bersimpuh kepadanya, pasti kita akan diampuni. Sahabat-sahabat bila, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita selama ini, semasa hidup kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan ibadah puasa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari jangan kita abaikan Ramadan ini. Mari jangan kita sia-siakan puasa ini. Kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh menyanyiakan. Fa innaka mayyit, kita akan menjadi bangkai, kita akan menjadi jenazah, kita akan menjadi santapan cacing-cacing tanah, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Kita akan mati loh, kita akan kembali kepada Ia. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjalankan ibadah puasa. Jangan kita abaikan perintah puasa, jangan kita lalaikan perintah puasa. Mari kita puasa. Fa innaka mayyit, kita akan menjadi jenazah, kita akan menjadi bangkai. Kita nggak boleh hidup suka-suka hati kita. Ingat, kita akan menjadi bangkai. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 janji Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa berpuasa. Mudah-mudahan setelah teman-teman sahabat-sahabat pilih mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman lebih semangat lagi, lebih senang lagi, lebih gembira lagi, lebih semangat lagi menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan. Demikian, bila sabilil haq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.